Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang sahabat ada hadis yang bunyinya begini, Ustaz. Al-alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Apakah ini benar hadis, Ustaz? Apakah hadis ini sahih? Karena mengingat, Ustaz, antara alim dan fasik itu dua kontradiksi yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apakah ketika kita berbicara indra tadi, apakah indra keenam sebuah karamah atau ini sebuah penyakit atau musibah? Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa al-ilmu itu dekat dengan al-amal. Jadi sudah kita bahas bahwa kata-kata alima itu sama jumlah katanya dengan amila. Jadi alima ilmu, amila amal. Jadi ilmu dengan amal memiliki jumlah kata yang sama. Artinya orang yang berilmu konsekuensi apa? Harus beramal. Tidak mungkin orang ada ilmu tidak beramal. Maka Ibn Ruslan mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka Allah akan azab dia sebelum Allah mengazab orang yang menyembah berhala. Artinya bahwa orang alim tidak mungkin fasik. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Maka oleh karena itu maka orang alim dekat dengan al-amil. Sedangkan orang beramal tanpa ilmu Allah akan menolaknya. Ya. A'maluhu mardudatun la yuqbalu. Maka kalau kita bilang orang alim sama dengan orang amil. Amil. Wallahu alam, saya tidak tahu hadis tadi, saya belum melihatnya. Tapi dalam makna lebih lurus, alim dengan amil itu dekat. Dan Rasulullah mengatakan la tazalu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Belum bisa bergerak hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang terakhir wa an ilmihi, kaifa amila bi. Orang yang punya ilmu bagaimana dia amalkan ilmunya. Jadi ilmu itu amanah. Tidak mengamalkan ilmu sama dengan menyia-nyiakan amanah. Nah, jadi itu. Yang kedua indra itu 5. Sedangkan yang terakhir itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-inkishaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita wa 'allamallahu ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkiikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wahai Muhammad, ajarkan kepada mereka ilmu yang tidak mereka ketahuinya. Jadi oleh karena itu, itulah ilmu yang disebut dengan ilmu al-awliya. Mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Jadi oleh karenanya, dengan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, dengan mujahadah, dengan belajar kita, Allah akan menambah ilmu yang lain, ilmu yang tidak kita pelajari.